Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang ruang lingkup akuntansi pemerintah. Yang pertama, pengertian akuntansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada pengertian pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dan pemerintah daerah, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah dan menjadi kewenangan daerah otonom. Dan berdasarkan ketentuan umum peraturan pemerintah RI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Untuk standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kemudian ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Untuk SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset dan utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Ada juga sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Yang kedua ada struktur pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Dan struktur pemerintahannya meliputi pemisahan kekuasaan. Pihak eksekutif menyusun anggaran, selanjutnya disampaikan kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan, dan pihak eksekutif melaksanakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pihak eksekutif juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada publik. Kemudian untuk sistem pemerintahan otonomi, 3 lingkup pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah yang menghasilkan pendapatan menggunakan sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan. Kemudian untuk pengaruh proses politik,
dilaksanakan untuk diwujudkan kesejahteraan rakyat dan keseimbangan fiskal. Berlangsungnya proses politik dan berpengaruh terhadap berbagai kepentingan yang ada tentunya di masyarakat. Kemudian untuk pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Efisiensi pelaksanaan pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan tersebut itu sulit diukur. Karena pembayaran pajak merupakan sumber pendapatan dari iuran yang bersifat memaksa, dan jumlah pajak yang dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga ada akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal yang efektif. Dan menurut para ahli, menurut Refrison Baswir, akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Dan menurut Abdul Halim, akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Yang keempat, karakteristik akuntansi pemerintah. Karakteristik akuntansi pemerintah antara lain, yang pertama, pemerintah tidak berorientasi laba. Oleh karena itu, dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba rugi dan treatment akuntansi yang berkaitan dengan laporan laba rugi. Dan yang kedua, pemerintah membukukan anggaran. Bagi pemerintah, anggaran merupakan hal yang penting karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintah itu sangat banyak, sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri. Kemudian ada akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal. Misalnya untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan laporan operasional. Kemudian akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan. Dan akuntansi pemerintah itu tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ada pada neraca. Yang kelima, kebijakan akuntansi. Untuk kebijakan akuntansi pemerintah berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 juga, untuk basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dan basis kas menuju akrual adalah
Basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Yang keenam, ada prinsip akuntansi pemerintah. Bagian A, basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO atau laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas. Entitas wajib menyajikan laporan yang demikian. Kemudian yang B, prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Kemudian yang C, prinsip realisasi. Dalam akuntansi komersial digunakan prinsip penandingan antara biaya dan pendapatan pada suatu periode akuntansi. Akuntansi pemerintah menggunakan prinsip realisasi, artinya pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu tahun fiskal akan direalisasikan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tertentu. Kemudian yang D, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Nah, informasi ini dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Kemudian ada prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan itu adalah tahunan. Periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan, tapi yang diutamakan itu yang tahunan. Kemudian prinsip konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru ditetapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Untuk pengaruh atas perubahan metode ini diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian prinsip pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, yaitu laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka, on the face, laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Dan yang ketujuh, asumsi dasar akuntansi pemerintah. Asumsi dasar akuntansi pemerintah yang pertama, asumsi kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit satu indikasi pemerintah dalam laporan keuangan. Dan untuk asumsi kesinambungan entitas, laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
Kemudian ada asumsi keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Kemudian yang kedelapan ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Kemudian memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka itu di masa yang lalu. Syarat informasi yang relevan itu yang pertama memiliki manfaat umpan balik, kemudian memiliki manfaat prediktif, kemudian tepat waktu dan lengkap. Kemudian ada andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Ciri informasi yang andal itu yang pertama penyajiannya jujur, menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Kemudian dapat diverifikasi. Disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Kemudian netralis. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Kemudian dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Kalau secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Kalau secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Kemudian dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Ya, sampai di sini dulu materi kita, dan akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya pada video selanjutnya. Selamat belajar, semangat belajar! Jika ada pertanyaan, silakan WA atau telepon atau email ke MEM. Terima kasih.